إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, keberkahan, anugerah yang tidak terhingga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Salah satu nikmat yang kita harus syukuri adalah nikmat di atas Islam dan Sunnah, di mana dua nikmat ini tidak semua manusia bisa meraihnya. Makanya zaman rahmatullah, nikmat Islam dan Sunnah ini harus dijaga. Jangan sampai kita tidak mensyukurinya, tidak menggunakannya dengan baik, kemudian Allah mencabut nikmat Islam dan Sunnah itu perlahan-lahan di dalam diri kita. Dan merupakan sebab pokok terjaganya nikmat Islam dan Sunnah ini adalah menuntut ilmu, mempelajari Quran dan Sunnah setiap kesempatan yang bisa kita ambil. Jadi kalau kita memiliki waktu luang, daripada kita gunakan dalam perkara yang tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka carilah majelis-majelis ilmu yang bisa kemudian menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab zaman rahmatullah, semakin bertambah ilmu, maka iman itu otomatis akan semakin bertambah. Dan ketika keimanan itu bertambah, maka insya-Allah taala kualitas ketakwaan juga kepada Allah akan bertambah baik. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai ilmu dan diistiqomahkan di atas belajar hal tersebut. Karena zaman rahmatullah, kebaikan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini tidak dengan banyaknya harta. Ya, betapa banyak orang yang memiliki harta yang luas, tanahnya berhektar-hektar, mobilnya bermerek, bangunan rumahnya mewah, memiliki saham deposito di sana sini. Namun mereka tidak bisa mendapatkan ketenangan dan kenikmatan hidup. Karena kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketenangan hidup itu ada dengan majelis zikir, ada dengan majelis ilmu. Sehingga inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanyalah dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang, hati itu akan menjadi teduh, hati itu akan menjadi tentram dan damai. Dan itu tidak didapatkan kecuali kita senantiasa berjalan untuk mempelajari ilmu zaman rahmatullah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau, arahan beliau, teladan beliau di tengah banyaknya fitnah yang terjadi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tahu-tahu aku kama tompa sarbatangku neka hadari. Insyaallah taala pada kesempatan yang singkat ini kita ingin saling mengingatkan akan datanya bulan Ramadan, di mana zaman rahmatullah bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua umat yang beriman di muka bumi ini tanpa terkecuali, apakah di daratan Eropa, Asia, Afrika, ujung barat, timurnya, mereka antusias satu sama yang lainnya untuk menyambut datanya bulan Ramadan. Dan saat ini zaman rahmatullah, dengan dibukanya jamaah umrah di tanah suci Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kaum muslimin sudah berbondong-bondong berangkat ke sana. Mereka meluangkan waktu mereka, mereka mengeluarkan harta mereka dengan tujuan zaman rahmatullah adalah meraih syurga di bulan Ramadan. Kita mungkin yang belum sempat, yang belum bisa, yang belum memiliki kemampuan berangkat ke tanah suci, maka jangan mau kalah dengan saudara-saudara kita di sana. Kita yang ingin mengharapkan syurga, masuk syurga dengan angan-angan belaka,
dengan sifat malas kita, mustahil jamaah rahmat Allah dibandingkan dengan saudara kita berburu berpahala di bulan Ramadan, mengejar malam Lailatul Qadar dan mengharap ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah rahmat Allah, sebagai bekal kita di malam yang penuh berkah ini, ya mungkin malam terakhir ya, karena pekan depan malam Ramadan, ya boleh jadi. Karena kita zaman rahmatullah kemungkinan besar, ya kan sudah ada bayangan, Muhammadiyah sudah menentukan Ramadan tanggal 2 kalau tidak salah. Tidak jauh dari itu. Artinya tinggal sepekan kita sudah beranjak, mudah-mudahan kita berada di bulan Ramadan tersebut. Allahumma balikna Ramadan. Maka zaman rahmatullah, sikam apa painga iria ketengaseng ne bangia. Ya sebagai nasihat menasihati malam ini zaman rahmatullah, kita ingin mengupas ayat yang sering kita dengar yang disampaikan seorang khatib, para penceramah, para dai, para mubalik tentang keutamaan bulan Ramadan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 183 sampai 185. Jadi kalau antum pulang, antum bisa balik di rumah. Antum lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan puasa Ramadan dengan sebuah kesuksesan yang banyak manusia tidak bisa meraihnya. Kita akan mengupas zaman rahmatullah. Kalau kita bertanya kepada semua manusia, apa yang ingin mereka capai di dunia ini, dengan mungkin mereka bekerja keras, melakukan investasi sana sini, membanting tulang mereka, maka kunci yang mereka inginkan di dunia ini adalah kesuksesan. Silakan bertanya di luar sana zaman rahmatullah. Kepada siapapun kita bertanya, dengan siapapun kita bertanya, apa yang ingin mereka capai, raih di kehidupan dunia ini, tiada lain yang terbukan adalah sukses. Dan kalau kita kadang mungkin melihat workshop, berita-berita, acara-acara, kegiatan-kegiatan, kadang kita dapatkan bagaimana meraih kesuksesan hidup. Dengan bisnis ini, bisnis itu. Bagaimana menjadi kaya di masa muda. Dengan cara begini, dengan cara begitu. Itulah yang diinginkan oleh manusia. Dan Masya Allah, zaman rahmatullah, kalau kita mengungkap rahasia bulan Ramadan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ini ayat 183 sampai 185, maka rahasia Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini sungguh sangat luar biasa. Mari kita simak zaman rahmatullah. Kita akan tafsirkan ayat ini dan sebutkan faedah-faedah yang luar biasa, yang maha dahsyat, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah tersebut berkaitan dengan pensyariatan puasa Ramadan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Artinya zaman rahmatullah, ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini hanya memanggil orang-orang yang ada di dalam dirinya keimanan. Sebab kenapa zaman rahmatullah? Tidak semua manusia bisa berpuasa di bulan Ramadan. Tidak semua manusia bisa kemudian menahan lapar dan hausnya. Tidak semua manusia yang bisa kemudian merasakan perihnya perut yang ketika dalam keadaan lapar atau dahsyatnya tenggorokan ketika dalam keadaan butuh air. Sehingga tidak ada yang bisa menjalankan puasa Ramadan kecuali mereka yang di dalam diri mereka ada keimanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, sebagai pujian bagi orang yang bisa menjalankan puasa Ramadan. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa mendapatkan hidayah keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya.
Keimanan jamaah rahmatullah adalah perkara yang mahal. Keimanan itu tidak bisa diwariskan kepada orang tua yang beriman kepada anaknya, yang kemudian mereka harapkan anak cucu mereka bisa beriman kepada Allah. Tidak jamaah rahmatullah. Keimanan adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang ingin mereka beriman kepada Allah, namun mereka tidak mendapatkan hidayah tersebut. Lihat pamannya Nabi SAW. Kurang apa lagi pamannya Nabi SAW? Kalau kita membaca sirah perjalanan Nabi SAW, di antara manusia yang menjadi taman hidup Nabi SAW, ketika Nabi kita SAW mendapatkan intimidasi, mendapatkan ancaman, mendapatkan gangguan, mendapatkan berbagai macam boikot yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Nabi SAW, maka di antara orang yang senantiasa terdepan dalam membela Nabi SAW adalah pamannya Nabi SAW. Bahkan zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, ketika pamannya Nabi SAW dalam sakaratul maut, maka datanglah Nabi SAW kepada pamannya, yang pada saat itu ada juga Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya. Maka kemudian Nabi SAW, karena beliau ingin pamannya ini mendapatkan hidayah, mendapatkan nikmatnya Islam, maka beliau SAW senantiasa mengingatkan kepada pamannya, "Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatun uhajuka fillah." Wahai pamanku, ucapkan satu kalimat saja, satu kalimat yang kelak akan saya menjadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas keislamanmu. Inilah yang senantiasa diucapkan oleh Nabi SAW, sampai-sampai Abu Lahab kemudian mengatakan kepada saudaranya, "Atargabu an millati Abil Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang yang telah diwariskan oleh keturunan-keturunan kita sampai hari ini? Maka pada saat itu zaman rahmatullah, paman Nabi SAW tidak mendapatkan hidayah. Padahal beliau adalah orang yang senantiasa menjadi tameng Nabi SAW. Orang yang senantiasa membela Nabi SAW. Sampai-sampai Abu Lahab dan Abu Jahal pernah datang kepada Abu Talib untuk menegosiasi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, dengan dakwah Nabi SAW, agar Nabi SAW meninggalkan agamanya, berhenti memprovokasi. Jadi memang zaman rahmatullah, sejak dahulu Islam itu sudah dituduh agama provokasi. Jadi bukan sampai detik ini kita kadang merasakan kenapa Islam ini ajaran sunnah sering dituduh provokasi. Agama atau ajaran yang sering dituduh sebagai agama pemecah belah. Jadi tuduhan agama Islam itu adalah agama pemecah belah itu sejak dahulu kala. Dan memang Islam ini adalah agama pemecah belah, tidak bisa tidak. Islam adalah agama pemecah belah antara kesyirikan dan tauhid. Karena kalau tidak ada pemecah belah, maka semua agama sama. Ngapain kita sholat? Ngapain puasa? Kalau tidak ada agama pemecah belah, maka Islam sejak dahulu agama pemecah belah. Sebagaimana tuduhannya orang-orang kafir Quraisy, itu Muhammad, kemana kamu, telah memecah belah bapak dengan anaknya, suami dengan istri, keluarga berantakan semuanya. Jadi memang Islam sejak dahulu sudah dicap agama pemecah belah. Orang yang senantiasa di atas sunnah sudah digelari agama pemecah belah, ajaran yang pemecah belah. Naam, inilah Islam. Allah menyebut Quran adalah furqan, pembeda, pemecah belah antara hak dengan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Islam adalah agama pemecah belah. Bahkan Nabi SAW disebut pemecah belah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadisnya. Nabi SAW menyebutkan, "Aku datang untuk memecah belah antara tauhid dan kesyirikan, antara sunnah dengan bid'ah, antara maksiat dengan ketaatan." Dan memang harus ada pembeda zaman rahmatullah. Dan kita yang berjalan dan mendapatkan hidayah sunnah ini
maka bersabarlah dengan berbagai macam tuduhan, cacian, makian, hinaan kepada antum-antum semua. Yang sementara zaman rahmatullah, kalau kita di sekarang ini, kalau kita ikut sunnah pasti dikatakan Wahabi atau Wahaboy. Itulah zaman rahmatullah. Karena kenapa mereka tidak bisa menegakkan hujat atas agama yang hak ini, atas sunnah yang mulia ini, sehingga untuk membuat kita ini kerdil dengan agama kita, dengan keyakinan kita, dengan sunnah di atas sunnah kita, maka kita kemudian dihina, dicaci dengan pengikut Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Padahal kita tidak pernah menasabkan agama ini kepada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Padahal kita tidak pernah mengikuti mazhabnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Kita mengikuti mazhab Al-Quran dan sunnah Nabi SAW ala fahmi salafil ummah. Jadi adapun tuduhan berbagai macam cacian makian terhadap dakwah sunnah, itu biasa zaman rahmatullah. Jangankan kita, Nabi SAW sendiri saja ketika beliau mendakwakan tauhid, mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa kata manusia kepada Nabi SAW? Orang gila. Wa ma sahibukum bimajnun. Kemudian Allah mengatakan, temanmu Muhammad itu bukan orang gila. Wala biqauli sahir. Dan kemudian mereka mengatakan Muhammad itu tukang sihir. Berbagai macam zaman rahmatullah. Agar apa? Agar manusia lari dari agama ini. Agar apa? Agar manusia tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bersamaan, lihat zaman rahmatullah, andaikan agama ini bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh agama ini sudah hilang tanpa jejak. Karena hampir semua agama memerangi agama ini. Hampir semua firqah yang ada di dunia ini memerangi sunnah Nabi SAW. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan syarat ini dengan agama yang sempurna, maka sungguh mustahil zaman rahmatullah agama ini bisa bertahan kita nikmati. Maka bersyukur zaman rahmatullah, kita kemudian hidup di atas Islam dan sunnah. Lihat pamannya Nabi SAW. Ya, sampai-sampai Nabi SAW bersedih dengan kematian pamannya yang tidak mendapatkan hidayah Islam. Kita tiap hari melaksanakan syarat Islam, setiap hari melaksanakan solat, setiap hari bisa menegakkan sunnah, nikmat zaman rahmatullah. Syukur. Sebuah kenikmatan yang harus kita syukur. Kita bisa berjenggot, sementara saudara kita di Eropa berjenggot itu berat bagi mereka. Karena kadang mereka dituduh teroris. Istri-istri kita bisa bercadar di Indonesia ini dengan aman. Kalau saudara-saudara kita di Eropa, ya ditarik cadarnya. Apalagi di India, zaman rahmatullah. Sekarang pemerintah India melarang semua wanita muslimah itu berjilbab. Ujian berat. Jadi ujian di Indonesia sangat kecil zaman rahmatullah. Karena kenapa? Kita mayoritas kaum muslimin di Indonesia. Dan alhamdulillah, ketika kaum muslimin mayoritas, ketika kita berjalan di atas sunnah, maka tidak ada satupun agama yang lainnya yang terzolimi. Karena berat hitungannya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, siapa yang menyakiti kafir zimmah, kafir yang dinaungi oleh negara kaum muslimin, kafir yang dilindungi, maka kata Nabi SAW, sayalah yang akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Dia zaman rahmatullah. Jadi memang di antara sebab kemakmuran, keselamatan negeri adalah berjalan di atas sunnah. Sampai-sampai teman-teman kita yang berdakwah di pelosok pedalaman daerah, mereka mengatakan dengan dakwah sunnah ini, semua aliran-aliran radikal yang arahnya ke terorisme itu bisa dicekal dengan dakwah sunnah ini. Jadi sangat luar biasa zaman rahmatullah. Ini kita belum bahas, ini sudah bunyi masjid. Zaman rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kata kutiba di sini kata para ulama, sepakat semua para ulama bahasa dan semua tafsir. Kalau kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Jalalain, kemudian tafsir As-Sa'di, kata kutiba di sini menunjukkan al-wujub. Dan ketika ada kata kutiba, kemudian wajaba alaikum, ini menunjukkan bahwasanya perintah tersebut wajib dan tidak bisa tidak. Dan kata perintah dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW, maka memiliki makna kalau dikerjakan dapat pahala, dan kalau ditinggalkan dapat dosa. Seperti berjilbab zaman rahmatullah, itu perintahnya wajib, bukan sunnah. Maka inilah pentingnya suami, bapak, ibu dan sebagainya mengarahkan istrinya berjilbab.
untuk mereka menutup aurat-aurat mereka. Lihat zaman rahmatullah, betapa indahnya Islam. Tidak ada ajaran yang paling memuliakan wanita, menghargai wanita, mengangkat derajat wanita kecuali dalam agama Islam. Sampai-sampai orang Yahudi pernah bertanya, mengapa Islam terlalu mengungkum para wanitanya, menutupi mereka, menyimpangnya lagi mereka dalam rumah mereka, tidak mengizinkan mereka keluar kecuali keadaan darurat. Maka seorang muslim mengatakan kepada orang Yahudi ini, bukankah kalau kau memiliki emas yang berharga di dalam rumahmu, maka kau menyimpannya di dalam rumahmu, itu pun bukan di ruang tamu tetapi di kamarmu. Dan kalau di kamarmu juga tidak di atas mejamu atau di tempat tidurmu, engkau simpan di laci, engkau simpan di dalam kotak, engkau kunci dengan rapat-rapat agar tidak ada orang yang bisa menikmati hartamu. Maka bagaimana dengan wanita zaman rahmatullah? Wanita yang ujung rambut dan ujung kakinya, dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala zina. Perhiasan yang sangat bisa membuat seseorang itu tergoda dan bisa mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutiba alaikum siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana ibadah puasa ini telah diwajibkan oleh orang-orang terdahulu. Di sini zaman rahmatullah, kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang terdahulu, tidak terlepas dari Yahudi dengan Nasara. Karena agama samawi itu cuma 3 zaman rahmatullah. Agama samawi, apa yang dimaksud dengan agama samawi? Agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dari langit, itu cuma 3. Selebihnya adalah agama buatan manusia. Ya walaupun Zakir Naik, beliau dalam beberapa ceramahnya beliau mengatakan, sampai-sampai saya mendapatkan kitab orang Hindu dan Buddha itu mencocoki kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Wallahu a'lam bishawab. Karena manusia dari zaman ke zaman selalu terjadi perubahan demi perubahan. Ya sampai agama kita zaman rahmatullah, banyaknya akidah yang menyimpang, ajaran-ajaran nyeleneh, zikir sambil joget-joget. Pernah lihat zaman rahmatullah di media sosial banyak sekali. Ya, sholat tarawih 1 menit 23 rakaat. Ada orang bahkan meyakini dia mendapatkan ilmu kasyaf. Apa artinya ilmu kasyaf? Ilmu kasyaf ini zaman rahmatullah tidak lain dan tidak bukan lahir dari orang-orang sufi. Apa yang dimaksud dengan ilmu kasyaf? Adalah ilmu yang dimana antara dia dengan alam gaib itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran kalau orang sufi itu sering mengatakan, saya berjumpa dengan Nabi Khidir, saya berjumpa dengan Nabi SAW, saya berjumpa dengan Nabi Musa. Bahkan dia mengatakan, saya melihat dalam mimpi saya Dajjal dan saya berdialog dengan Dajjal. Itu memang orang-orang sufi. Makanya kata para ulama, tidak diambil ilmunya dari 3 orang. Yang pertama adalah pendongeng, dan itu adalah merupakan orang-orang sufi. Jadi kalau kita berdialog, mungkin kadang kita berbicara dengan orang sufi dan mendapatkan hal-hal yang aneh, ajaran-ajaran kebatinan yang tidak pernah kita dengar, maka itulah mereka. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang mempelajari ilmu tasawuf sufi di pagi harinya, maka jangan tunggu siang harinya, pasti dia jadi orang gila. Karena tidak bisa, tidak zaman rahmatullah. Karena kenapa? Ilmu ini sungguh sangat luar biasa dalam merusak akidah dan ibadah kaum muslimin. Maka zaman rahmatullah, kita mendapatkan puasa ini ada pada orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu ketika hari Asyura mereka berpuasa. Sampai-sampai Nabi SAW pernah bertanya kepada mereka tentang puasa yang mereka lakukan. Maka mereka mengatakan pada hari itu Allah menyelamatkan Musa SAW. Begitu pula di agama Nasara ada puasa bagi mereka. Ya Bapak mungkin mantan mualaf, ada puasa dalam agama Nasara. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan puasa yang agung ini pada kaum muslimin. Dan apa tujuan pokok daripada puasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita zaman rahmatullah? Lihat zaman rahmatullah, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Yang kata para ulama, bahwasanya ketakwaan itu adalah kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Ini yang kita akan bahas. Mudah-mudahan cukup waktu. Maka siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan di dunia sampai kelak di akhirat, maka hendaknya mereka bertakwa. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di dalam agama atau di dalam kewajiban puasa tersebut, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu zaman rahmatullah mendapatkan keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang yang lainnya. Yang pertama zaman rahmatullah, ini bisa diingat.
Saya yakin kita semuanya bisa mengingat dengan hal-hal yang kebaikan. Yang pertama, jamaah rahmatullah, orang yang bertakwa maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka dia akan senantiasa mendapatkan keberkahan hidup dimanapun dia berada. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Makanya jamaah rahmatullah, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, maka yang akan muncul adalah kecintaan demi kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan kalau suami mencintai istrinya, betapa bahagianya dia. Begitu pula ketika anak dicintai orang tuanya, betapa bahagianya dia. Ketika kita dicintai oleh manusia, banyak manusia, dicintai ustaz, dicintai tetangga, dicintai fulan, maka betapa bahagianya kita. Maka bagaimana lagi kalau yang mencintai kita adalah yang menciptakan langit dan bumi. Sungguh sangat luar biasa jamaah rahmatullah. Zat yang maha besar. Zat yang maha memberikan rezeki. Zat yang maha menghidupkan. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan jamaah rahmatullah, kadang kita mengatakan, "Ustaz, saya dibenci dengan mengenal sunnah. Ustaz, saya dimusuhi dengan mengenal sunnah. Ustaz, saya dijauhi dengan mengenal sunnah." Maka ketahuilah jamaah rahmatullah, andaikan semua manusia di muka bumi ini membenci kita, maka itu tidak masalah selama Allah mencintai kita. Ini kaidah hidup. Dan inilah yang ada di dalam diri Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ada dalam diri para sahabat ridwanullah jami'an. Makanya jangan pernah berkecil hati dengan hidayah Islam. Jangan pernah berkecil hati di atas sunnah yang Allah berikan kepada kita. Andaikan mungkin semuanya manusia membenci kita, mencaci kita, memaki kita, menghardik kita, mencela kita, memusuhi kita. Semuanya manusia. Jangankan satu buntusu. Semuanya manusia membenci kita. Karena kita berada di atas sunnah, maka itu lebih baik daripada Allah membenci kita daripada meninggalkan sunnah Nabi SAW. Ini kaidah jamaah rahmatullah dan prinsip pokok dalam beragama. Jadi kalau mau kita tidak diuji dalam agama, berat jamaah rahmatullah, pasti ada ujiannya. Hidup ini penuh dengan ujian. Apa bedanya kita awal-awal mengenal sunnah? Kita dulu mengenal sunnah itu, kayaknya aliran radikal, aliran ekstrim. Karena kenapa? Jarang senyum. Ini juga sebenarnya harus diperbaiki. Bukan berarti mengenal sunnah kita semakin bengis, mengenal sunnah semakin kaku. Tidak jamaah rahmatullah. Justru dengan mengenal sunnah, kita semakin berjalan di atas rahmat. Kita semakin lembut, kita semakin baik, kita semakin bijak, akhlak kita semakin bisa diikuti manusia. Jadi jangan sebaliknya, mengenal sunnah jarang senyum, mengenal sunnah jarang kemudian menegur sapa manusia. Tidak jamaah rahmatullah. Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Andaikan Muhammad engkau keras kepada sahabatmu, engkau kasar bahasamu, perilakumu tegas dan kasar kepada mereka, lam faddu min hawlik, maka pasti mereka akan lari darimu. Maka bertanya jamaah rahmatullah, kalau ada saudara-saudara kita, keluarga kita risih dengan keadaan kita, maka bertanya, oh mungkin saya salah. Bukan sunnah yang salah jamaah rahmatullah, demi Allah. Ajaran Islam ini adalah ajaran rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat. Bahkan ketika kita berdialog dengan manusia, ketika kita berdakwah, apa yang Allah suruhkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wasallam? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia ke dalam ajaran Islam ini dengan apa? Dengan hikmah, ikhwan. Apa yang dimaksud dengan ikhwah? Ini hikmah. Kata para sahabat, kata para ulama, hikmah itu yang pertama, tidak terburu-buru ketika menyikapi manusia berbuat maksiat dan dosa. Kadang-kadang kita kalau melihat manusia berbuat dosa, penghuni neraka minna. Padahal tidak boleh seperti itu jamaah rahmatullah. Ingat jamaah rahmatullah, hadis yang mengancam setiap manusia. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada manusia, ma bainahu wa bainaha illa dhira'. Antara dia dengan surga itu tinggal sehasta. Dalam riwayat yang lainnya tinggal sejengkar.
fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ketika di akhir hidupnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah dan dia pun masuk ke dalam neraka. Wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Dan ada seseorang yang mungkin setiap harinya mabuk-mabukan, yang mungkin setiap harinya dia berzina, yang mungkin setiap harinya dia berjudi, nepotisme, korupsi, namun di akhir hidupnya dia bertobat kepada Allah. Dia memperbaiki dirinya, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Maha Penerima taubat? Bukankah Allah taubatnya, rahmatnya lebih luas? Bukankah rahmat Allah lebih mendahului daripada kemurkaan Allah? Maka zaman rahmatullah, ketika kita berdakwah, dakwah dengan hikmah. Ketika kita menegur manusia, tegur dengan hikmah. Ketika kita berdialog dengan manusia, maka dialoglah dengan hikmah. Inilah Islam zaman rahmatullah. Dan ahli sunnah harus di depan dalam perkara itu. Makanya kalau mengajak keluarga dengan, maka Allah menyebut dengan perkataan yang paling baik, perkataan yang paling santun. Jangan kemudian kita menjas, jangan kita kemudian menghardik, jangan kita kemudian mencela. Tidak, zaman rahmatullah. Dan mungkin ada perubahan, saya yakin. Kadang kita dahulu awal-awal mengenal sunnah, tena pilih mere, pokoknya diambang ngaseng. Itu saya mengenal awal sunnah zaman rahmatullah. Memang saya dulu, kita pernah merasakan hal itu. Awal-awal kita mengenal sunnah, tidak ada senyum, tidak ada kalam kecuali ahli sunnah, sesama ahli sunnah. Itu awal-awalnya zaman rahmatullah. Namun bertambah ilmu kita semakin bijak. Antum pasti merasakan semua itu. Antum lama kelamaan, oh kok kayaknya memang ada salah. Oh kayaknya ada seperti ini. Memang zaman rahmatullah. Memang sabu putihan dengan kajili-jili memang. Jadi kalau kita kadang belajar bela diri, kadang yang lebih borro itu sabu putih. Namun kalau kita sudah, mungkin sudah umur juga sudah semakin tua. Makanya para nabi itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala umur 40 tahun. Karena kenapa? Usia kematangan berpikir dan menghakimi manusia dan bijak dalam bertindak itu di usia 40 tahun. Makanya kalau ada anak-anak kita, saudara-saudara kita baru pulang dari Madinah, ya kadang begitu. Begitu memang, kadang agak kaku. Atau pulang dari Yaman, memang begitu zaman rahmatullah. Namun kalau sudah umurnya masuk 40 tahun, bertambah umurnya, bertambah ilmunya, insya Allah dia akan lebih bijak. Dan itu terbukti. Ustaz-ustaz kita yang belum pernah mencapai 40 tahun dahulu, itu kemudian ketika masuk di 40 tahun lebih bijak menyikapi perkara-perkara ijtihadiyah. Tidak lagi terburu-buru, tidak lagi tergesa-gesa, tidak lagi membabi buta. Dan alhamdulillah gerakan dakwah sunnah kalau kita melihat lama-kelamaan akan menyatu zaman rahmatullah. Karena memang sumber pendalilannya satu, Quran dan sunnah. Inilah hikmahnya zaman rahmatullah. Ketika kita berada di atas sunnah, maka bijaklah dalam menegakkan sunnah tersebut. Dan jangan terburu-buru menasihati manusia. Jangan terburu-buru mengajak manusia kepada kebaikan. Jangan pernah mengatakan, oh si fulan ini sudah tidak ada harapan lagi. Siapa anda? Sudah kemudian menentukan nasib seseorang. Hati-hati. Dalam sebuah hadis Allah mengingatkan kepada kaum muslimin dalam sebuah hadis qudsi, siapa yang lancang mengatakan aku tidak mengampuni si fulan, sesungguhnya saya telah mengampuni si fulan. Dan orang yang mengatakan tidak ada lagi harapan untuk si fulan, Allah hapuskan semua amalan kebaikannya. Hati-hati ke zaman rahmatullah. Ketika kita menganggap diri kita soleh, ketika kita menganggap diri kita orang paling bertakwa, maka jangan sampai muncul di dalam diri kita ini lebih baik dari si fulan. Tapi memegang prinsip wajib. Meyakini bahwasanya ajaran Islam di atas sunnah ini adalah agama, ini wajib, ini prinsip. Namun menyampaikannya harus dengan hikmah, dengan santun dan penuh dengan kesopanan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semuanya. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah. Orang yang senantiasa bertakwa, dan itu ada pada nilai-nilai puasa yang akan kita lakukan. Maka orang yang senantiasa bertakwa, dia mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita merasakan, mungkin kita menyangka zaman rahmatullah, bagaimana rahmatnya Allah itu? Bagaimana kasih sayang yang Allah berikan kepada kita? Ingat zaman rahmatullah, saya sering sampaikan kepada kaum muslimin, kalau anda ingin merasakan rahmatnya Allah, lihat pada nanti ketika kita dalam sakaratul maut. Dan semuanya pasti kita akan merasakan sakaratul maut zaman rahmatullah. Ketika kita dalam sakaratul maut, istri kita hanya bisa menangis.
Dokter yang menangani kita, mereka hanya mengatakan, banyak-banyak berdoa Bu, mudah-mudahan Allah berikan jalan yang terbaik. Dokter spesial siapapun zaman rahmatullah, ketika kita dalam sakaratul maut, tidak ada yang bisa menolong kita. Tak kala nyawa kita berada di kerongkongan, perlahan tapi pasti kaki kita menjadi dingin. Semuanya manusia hanya bisa menangis. Disinilah kita butuh rahmatnya Allah. Di sini zaman rahmatullah, Allah menyingkap antara kita dengan alam barzakh. Allah menyingkap antara kita dengan malakatul maut. Maka disinilah rahmatnya Allah kita butuh. Dan itu ada nilai-nilai ibadah yang kita lakukan. Sehingga Nabi kita SAW mengajarkan doa kepada kita, agar jangan pernah luput dari doa. Ketika kita berada dalam sakaratul maut, Allah mudahkan kematian kita. Sangat berat zaman rahmatullah sakaratul maut. Kalau mau kita rasakan ini, kata para ulama, ambil silat kemudian iris tangan Anda 7 kali di tempat yang sama. Dan itu belum seberapa dibandingkan dengan nyawa kita dicabut. Atau gigi kita dicabut zaman rahmatullah. Luar biasa, saya pernah sakit gigi. Dibersihkan satu gigi itu sangat luar biasa. Nyilu zaman rahmatullah. Dan dicabut gigi itu sungguh sangat luar biasa. Semua kaki dan semua tangan ini keringat dingin. Bagaimana nanti pada saat nyawa kita dicabut? Dan main-main zaman rahmatullah. Disinilah kita butuh rahmatnya Allah. Dan rahmat Allah semakin besar, semakin luas manakala kita bertakwa kepadanya. Dan itu ada pada nilai-nilai puasa. Inilah hebatnya zaman rahmatullah. Sinkron. Semua ibadah yang Allah syaratkan kepada kita ini sangat sinkron. Kebaikan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Itulah nilai puasa. Jadi ketika kita berpuasa, sama saja Allah membukakan pintu kesuksesan kepada kita. Dan masih banyak lagi zaman rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Dan ini adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian, kepadanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Mubarakun, kitab yang penuh dengan keberkahan. Makanya zaman rahmatullah, kalau mau berkah hidup tak, rumah tak penuh dengan keberkahan. Kadang mungkin kita mengatakan, Ustaz, kenapa rumah saya angker? Ustaz, kenapa saya ini susah merasakan ketenangan? Boleh jadi karena malas membaca Quran. Maka siapa yang rajin membaca Quran, hidupnya akan berkah. Dan ketika dia mendapatkan keberkahan, maka Allah mudahkan segala urusannya. Inilah hebatnya zaman rahmatullah. Jadi jangan pernah dipisahkan antara agama dengan dunia kita. Jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kadang yang terakhir zaman rahmatullah. Ini masih banyak yang kita akan bahas sebenarnya. Namun yang terakhir malam ini, lihat zaman rahmatullah. Kata para ulama, kami dahulu sering berjumpa dengan orang-orang salaf terdahulu, berjumpa dengan sesama kaum muslimin. Dan kadang kami mewasiatkan kepada mereka, siapa yang ingin baik hidupnya, maka perbaiki akhiratnya. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, perbaiki solatnya. Perbaiki segala ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepadanya. Siapa yang ingin berkah, penuh rahmat kehidupannya, maka perbaiki akhiratnya. Siapa yang memperbaiki akhiratnya, Allah akan perbaiki dunianya. Ini kata kunci sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan jalani zaman rahmatullah. Dan bersabar di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur atas nikmat hidayah Islam dan sunnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Demikianlah zaman rahmatullah, sedikit mungkin motivasi buat kita semuanya menjelang datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang kepada kita semuanya, keberkahan sampai datangnya bulan Ramadan. Hadza wallahu a'lam bissawab, wa nukhtimu hadza liqa bi du'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.